Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita di rumah, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan kita masih di subtema 3 mengenai lingkungan sekolahku. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak ibu semua harusnya sudah selesai mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi juga, dan sudah sarapan pagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima ini mudah untuk anak-anak pahami, mudah untuk anak-anak ibu mengerti. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, baiklah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita belajar mengenai lingkungan sekolah kita. Kita juga belajar bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bagaimana kita menjaga lingkungan kelas. Nah, sudah ibu jelaskan juga kalau kemarin yang berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas adalah anak-anak ibu semua, kemudian juga guru yang ada di kelas. Jadi kita bersama-sama menjaga lingkungan, menjaga kebersihan kelas dengan adanya piket kelas. Kemudian untuk menjaga lingkungan sekolah, kita melakukan bersama-sama dengan warga sekolah yang lain. Jadi yang berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja, mulai dari kepala sekolah, mulai bapak dan ibu guru, anak-anak ibu semua, juga ayah dan ibumu, atau siapapun yang ingin masuk ke sekolah sini. Jadi kita harus bersama-sama menjaga kebersihannya. Seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya, jangan memetik atau mengambil batang atau daun-daun tanaman. Jadi kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan gotong royong atau bekerja bersama-sama dengan warga sekolah untuk membersihkan halaman sekolah, merapikan halaman sekolah, atau juga melakukan pengecatan umpamanya agar sekolah kita kelihatan lebih indah, lebih asri, membuat kita lebih nyaman, lebih senang untuk berada di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga biasanya kalau kita bekerja sama, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan. Sehingga seringkali bapak dan ibu guru memerintahkan kita melakukan sesuatu. Umpamanya, Beni, kamu ambil sampah itu, buang ke dalam tong sampah. Atau umpama, Udin, sapu halaman bagian timur umpamanya. Nah, Udin akan menjawab, siap Pak Guru, atau baik Bu Guru. Nah, seperti itu. Jadi ada kalimat perintahnya, ada yang tanggapannya. Perintahnya tadi, Udin bersihkan halaman bagian timur. Kemudian ditanggapi Udin dengan kalimat yang lain. Baik Pak Guru, baiklah Bu Guru, siap laksanakan. Nah, seperti itu. Itu adalah tanggapan-tanggapan yang diberikan saat kita diberikan perintah. Jadi ada kalimat perintah, ada kalimat tanggapannya. Kemudian biasanya dalam memungut sampah, ya, dalam membersihkan lingkungan, kita akan memisahkan antara sampah yang bisa diolah, sampah daun, atau juga sampah yang tidak bisa diolah. Yang bisa diolah umpamanya botol, kita bisa mengolahnya dalam bentuk lain, menjadikannya pot bunga atau menjadikan hiasan. Sementara sampah daun kita bisa mengolahnya menjadi pupuk.
Kalau sampah kertas, anak-anak sudah pernah mengolahnya. Kita membuat bubur kertas untuk membuat figura. Jadi kita memilah-milahkan sampah itu berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita menimbang atau mengukur berapa berat benda atau sampah yang kita gunakan. Tapi kali ini kita tidak menggunakan sampah ya anak-anak ya. Kita menggunakan benda lain untuk mengukurnya. Nah, kita membutuhkan ini seperti biasa, seperti kita pernah lakukan kemarin. Kita membutuhkan hanger ya, gantungan baju. Kemudian juga kita membutuhkan plastik ya, kita membutuhkan 2 plastik transparan untuk sebagai tempat atau wadah menimbangnya. Nah, hanger ini kita gunakan sebagai alat timbangnya. Ini adalah timbangan sederhana ya, ini sebagai alat timbangnya. Kemudian ini adalah wadah untuk kita meletakkan barang-barangnya. Baiklah anak-anak, kita akan mencoba mengukur berat beberapa benda. Kita akan mengukur berapa berat lem ya. Kemudian kita juga akan mengukur berapa berat gunting ya. Kita akan mencoba mana yang lebih berat antara gunting dan lem. Nah ya, sebagai alat ukurnya kita akan menggunakan beberapa buah pensil warna untuk mengukurnya sebagai alat ukurnya. Nah, kamu bisa menggunakan kelereng di rumahmu ya, kelereng sebagai alat ukurnya untuk menentukan menghitung berapa berat suatu benda. Nanti kita akan menghitung untuk sebuah gunting ya, sebuah gunting berapa kita butuhkan pensil warnanya agar dia nanti seimbang untuk mengukur beratnya. Nah, seperti biasa kita akan cobakan dulu kita menggunakan hanger. Seperti ini hanger ya. Kemarin kita juga sudah pernah mempelajarinya. Kita akan gantungkan plastiknya ya, kita akan gantungkan plastiknya di sini seperti ini ya, kita akan gantungkan seperti ini. Nah, kita akan gantungkan plastiknya seperti ini. Jadi plastiknya yang transparan kita akan gantungkan di 2 sisi hanger. Nah, seperti ini. Tanganmu cukup letakkan seperti ini ya. Kita akan mencoba mengukur berapa berat suatu benda. Kita akan mengukur gunting. Nah, guntingnya kita akan letakkan di sisi sebelah sini. Nah, jika gunting kita masukkan, sementara plastik di sini kosong, guntingnya akan jauh lebih berat. Bagaimana menandakan lebih berat? Berarti hangermu berada di bagian bawah yang ada guntingnya. Nah, kita akan mengukur berapa yang kita butuhkan pensil warna untuk agar hanger ini akan seperti ini. Ya, kita akan coba masukkan pensil warna 1, 2, 3, ya, 4. Kita akan ukur bagaimana dia menjadi seimbang. 5. Nah, ya. Jadi ini ada 5 pensil warna yang kita butuhkan agar seimbang. Ya, kita coba lagi sekali lagi apakah masih bisa seimbang. Oke. Nah. Jadi kita butuhkan ini kelihatan seimbang. Nah, kita akan hitung berapa pensil warna yang kita butuhkan sehingga dia menjadi seimbang. Nah, kita akan hitung berapa pensil warna yang kita butuhkan untuk menghitung atau menimbang gunting tadi. Kita butuhkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk sebuah gunting kita memerlukan 6 pensil warna. Ya, jika di rumah kamu bisa menggunakan kelereng. Ya, nah sekarang kita akan coba mengukur. Kita akan coba mengukur kembali benda yang lain, ya. Guntingnya kita keluarkan dulu. Kita akan mencoba mengukur benda yang lain. Kita letakkan kembali. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita akan mengukur berapa berat lem. Ya, kita akan masukkan lemnya ke sini. Nah, terlihat lemnya akan lebih berat ke bawah. Kita akan mengukur dengan memasukkan berapa pensil warna. Oke, 1. Kita coba akan masukkan 1. Kemudian 2,
3, 4, kemudian 5, 6, 7, kita masukkan lagi. Nah, ya, kita akan lihat apakah dia seimbang. Sudah seimbang. Nah, kamu lihat garisnya, timbanganmu menjadi lurus. Sekarang kita akan hitung. Ini ada lem, ini lem tadi, ini pensil warna untuk pengukurnya. Kita akan ukur, kita akan hitung berapa pensil warna yang kita butuhkan untuk menimbang sebuah lem. Kalau tadi spidol, kalau tadi gunting, itu ada 6. Sekarang kita menghitung berapa untuk sebuah lem. Ya, kita akan hitung berapa pensil warna yang kita butuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi untuk lem kita membutuhkan 7 pensil warna agar dia seimbang. Berarti berat lem itu sama dengan 7 pensil warna. Sementara beratnya gunting itu ada 6 pensil warna. Nah, sekarang kamu tahu mana yang lebih berat? Berat lem itu ada 7 pensil warna, sementara berat gunting ada 6 pensil warna. Jadi lem lebih berat dari gunting, atau gunting lebih ringan dari lem. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, itu tadi cara kita mengukur atau menimbang berat suatu benda dengan ukuran atau timbangan sederhana. Kita menggunakan hanger, kita menggunakan 2 plastik sebagai wadahnya, kemudian kita menggunakan pensil warna sebagai timbangan atau mengukur berapa berat yang kita pakai untuk sebuah benda. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalau di rumah kamu bisa menggunakan kelereng atau uang koin atau apa saja yang beratnya sama. Tadi kita sudah mengukur 2 buah benda, yaitu gunting dan lem. Nanti di rumah kamu bisa mencoba mengukur benda-benda yang lain yang ada di rumahmu, umpamanya sendok garpu atau sendok biasa, atau cangkir di rumahmu bisa kamu ukur berapa beratnya dengan menggunakan alat timbang sederhana. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah kita supaya tetap bersih, asri, dan nyaman. Kalau untuk kebersihannya kita buang sampah pada tempatnya. Kalau untuk agar terlihat asri, sejuk, nyaman, kita harus merawat, menanam pohon-pohonan. Nah, merawatnya seperti apa? Kita tidak memetik bunga, tidak memetik daun-daun yang masih muda. Kemudian kita bisa membersihkan ranting-ranting yang sudah cukup tua. Nah, di halaman sekolah kita asri, nyaman, bersih, kita bisa melakukan olahraga di halaman sekolah. Sama yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Mereka berolahraga di halaman sekolah. Kali ini mereka berolahraga sambil bermain. Jadi Pak Guru olahraganya mengajak murid-muridnya, Siti, Beni, dan teman-temannya untuk berolahraga sambil bermain. Kali ini mereka akan bermain lompat tali. Nah, talinya dari apa? Mereka meronce. Kita sudah belajar meronce. Kemarin kita belajar meronce. Ya, kita kemarin meronce dari batang daun pepaya, batang daun ubi. Nah, sekarang kita akan meronce itu karet gelang untuk kita gunakan sebagai tali saat kita bermain lompat tali sambil berolahraga sambil bermain. Jadi karet gelang itu kita ronce, kita sambung-sambung menjadi sebuah tali yang dapat kita gunakan untuk berolahraga sambil bermain. Nah, bagaimana cara permainannya? Umpamanya 2 orang temanmu akan memegang di ujung-ujung karetnya, ujung-ujung karet yang sudah dironce. Kemudian mungkin meletakkannya sebatas lututmu, atau sebatas pinggangmu, atau sebatas dadamu. Nanti teman-teman yang lain akan mencoba untuk melompat, ya, melangkahi atau melompat tali karet itu. Nah, jadi sambil bermain, sambil berolahraga, kita bisa melakukannya secara bersamaan. Nah, olahraga yang kita lakukan tadi sambil bermain tadi adalah melompati rintangan. Nah, rintangannya itulah tali yang kita gunakan tadi, tali karet atau karet yang kita ronce tadi. Nah, itu kita melompati rintangan. Nah, itu juga kita membutuhkan otot kaki agar kita bisa melompat dengan benar.
ya, bisa melompat atau melangkahi talinya tanpa bersentuhan, atau kita bisa melompat tali lebih tinggi untuk mengukur berapa tinggi yang bisa kamu langkahi untuk sebuah rintangan. Nah, saat berolahraga, Pak Guru atau Bu Guru tentu memberikan aba-abanya, memberikan perintahnya. Umpamanya, Beni, kamu harus bersiap-siap. Kemudian, Beni, loncat yang lebih tinggi. Nah, itu perintah. Nanti Beni akan menanggapi, baik Pak Guru, siap Pak Guru. Nah, itu adalah tanggapan yang diberikan Beni atas perintah dari Pak Guru. Kemudian kita juga nanti belajar bagaimana kita menghias pekrajinan atau prakarya yang telah kita buat pada minggu lalu. Minggu lalu pembelajaran yang lalu kita belajar bagaimana cara kita membuat kerajinan 3 dimensi yang kita buat dari bahan alam. Bahan alam yang kita gunakan adalah tanah liat. Nah, kalau kamu sudah membuatnya, kerajinannya itu, nah sekarang tinggal kita bagaimana menghiasnya. Tentu saja setelah kerajinan kita buat itu kering, ya, kita bisa menjemurnya di matahari atau kita bisa membakarnya agar tanah liatnya menjadi kering. Nah, menghiasnya seperti apa? Kita menggunakan cat, bisa cat air, bisa cat minyak, ya. Jadi kerajinan yang kita buat pada pembelajaran lalu, hari ini, saat ini kita akan menghiasnya agar kerajinan 3 dimensi itu atau kerajinan yang kita buat dari bahan alam yang kemarin menjadi lebih indah, lebih bagus, dan lebih menarik untuk dilihat. Tentu saja anak-anak ibu harus melakukannya sendiri. Gunakanlah kepandaianmu, gunakanlah imajinasimu untuk memberi hiasan yang bagus pada kerajinanmu, ya. Kemudian nanti kamu bisa serahkan kepada gurumu untuk menghias kelasmu agar kelasmu menjadi lebih cantik, lebih indah. Kemudian kamu juga akan senang berada nanti anak-anak juga akan melihat pembelajaran yang akan ibu sajikan, video pembelajaran tentang materi kita di subtema 3, di subtema 3 pembelajaran 3 dan 4 ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar untuk mengetahui apa saja materinya. Nah, jika ada tugas nanti, anak-anak ibu harus mau mengerjakannya secara mandiri sendiri, ya. Tapi jika tidak paham, tidak mengerti, anak-anak bisa minta bantuan ayah ibu, minta bantuan kakak atau siapapun yang ada di rumahmu untuk menerangkannya kembali. Atau bisa juga anak-anak ibu ulang lagi menonton videonya atau bertanya dengan bapak dan ibu gurumu, ya. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajaran yang sengaja ibu buatkan untuk anak-anak semua agar anak-anak lebih mengerti, lebih paham materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita saksikan video pembelajarannya bersama-sama. Tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Pembelajaran 3. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila ketiga? Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya, perintah Bu Guru. Ya Bu, segera saya laksanakan, jawab Dayu. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap Bu. Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu, kata Bu Guru. Baik Bu Guru, jawab Beni. Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintahkan orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Kita sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini.
Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya. Pertama, kata rak, bukumu, buku, susunlah di. Kemudian, sampai, sapulah, bersih, kelasmu. Kemudian, tugasmu, kerjakan rapi dengan. Dan 4, tempatnya sampah pada buanglah. Dan terakhir, semua dalam alat simpanlah tas tulismu ke. Tulislah tanggapannya di bawah ini untuk semua kalimat perintah yang sudah kamu susun tadi. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayah mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan: gantungan baju, kelereng, koin, kantong plastik transparan. Cara menghitung berat dengan alat sederhana. Siapkan alat penimbang. Kemudian, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan yang keempat adalah masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Pembelajaran 4. Lingkungan sekolah Siti bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari udaranya terasa sejuk. Pagi ini Siti dan teman-teman akan berolahraga. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Hari ini Pak Guru mengajak berolahraga sambil bermain. Mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali. Perhatikan gambarnya. Berikut ini adalah urutan gerakannya. 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Siswa yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Ketiga, salah satu kaki menjadi tumpuan. Kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Keempat, kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Murid-murid melakukan gerakan dengan penuh semangat. Suasana belajar di sekolah Siti sangat menyenangkan. Ayo membaca. Keadaan yang bersih dan asri tidak didapat begitu saja. Kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan dan keasrian sekolah. Oleh karena itu, guru selalu memerintahkan kita membersihkan lingkungan sekolah. Kita pun harus mematuhi perintah guru. Siti dan teman-temannya juga mematuhi perintah guru. Bacalah percakapan mereka di bawah ini. Anak-anak, hari ini kita akan bekerja bakti, kata Pak Guru. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Setuju, Pak. Bagaimana pembagian tugasnya, Pak? Tanya Siti. Kelompok Siti sapu halaman sekolah, kata Pak Guru. Baik, Pak, sahut Siti. Kelompok Beni sapu lantai sekolah ya, perintah Pak Guru. Siap, laksanakan Pak, jawab Beni. Kelompok Dayu membersihkan kaca jendela. Segera kami kerjakan, Pak, jawab Dayu. Selebihnya silakan bersihkan ruangan kelas masing-masing. Baik, Pak, jawab para siswa. Kamu harus mencontoh sikap mereka. Mereka melaksanakan perintah guru dengan senang hati. Sekolah milik bersama, jadi harus dirawat bersama.
Selesai kerja bakti, mereka lanjutkan kegiatan. Mereka akan membuat hasil karya. Hasil karya digunakan untuk pajangan di kelas. Mereka sudah mencetak dan mengeringkan tanah liat. Selanjutnya, mereka akan menghias tanah liat tersebut. Pak Guru memberi contoh tanah liat cetakan yang sudah dihias. Perhatikan gambarnya baik-baik. Mereka segera menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Ayo berkreasi. Mereka mulai bekerja mengikuti langkah-langkah berikut ini. Mereka bekerja dengan tertib dan tekun. Mereka menyiapkan alatnya, kemudian cetakkan daun yang sudah dicetak dan menghias daun. Selesai bekerja, mereka merapikan peralatan yang digunakan. Mereka juga membersihkan kembali meja kerja mereka. Mereka menjaga agar kelas mereka selalu bersih. Baik anak-anak, kita sudah saksikan videonya, kamu sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Kita belajar juga bagaimana kita menanggapi sebuah kalimat perintah. Nah, kamu juga tahu kalau kita bekerja sama, kita bergotong royong membersihkan kelas ataupun membersihkan halaman sekolah atau lingkungan sekolah, kita bekerja bersama-sama, itu menunjukkan kalau kita bersatu bersama-sama dengan yang lain, bersatu untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kamu juga sudah tahu kalau kita bersatu itu, bekerja sama, bersatu, berarti itu kita sudah menjalankan, melakukan apa yang ada dari sila dari Pancasila. Tentunya sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, lambang atau simbolnya apa? Simbolnya adalah pohon beringin. Ya. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Kerjakan tugasmu yang diberikan, kerjakan sendiri, kamu pasti bisa karena anak Ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Ibu juga tidak lupa mengingatkan jika anak Ibu ingin keluar rumah, ingin bepergian, gunakanlah maskermu dengan benar, cucilah tanganmu sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, atau jika kamu berada di luar rumah, kamu gunakanlah hand sanitizer ataupun tisu basah agar tanganmu tetap terlindung dari virus-virus atau penyakit. Jika ada kerumunan yang anak-anak lihat, anak-anak jangan datang ke sana. Kita harus menghindari untuk datang ke tempat yang ramai. Kalau anak-anak berdiri atau antri atau duduk, buatlah jarak dengan orang lain untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kemudian jika anak-anak Ibu ingin berolahraga, anak-anak harus tetap memakai masker, ya, tetap menggunakan masker. Satu lagi, anak-anak Ibu harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat itu apa? Makanya lauk pauk, ya, lauk pauknya seperti telur, ayam, daging, kemudian juga tahu dan tempe, ya. Kemudian anak Ibu yang biasanya tidak mau makan sayur atau buah, sekarang supaya badannya tetap sehat, semakin hebat, harus mau makan sayur dan buah. Ya, jadi tidak boleh lagi malas untuk makan sayur dan buah. Kemudian juga minumlah susu. Jika anak-anak tidak ada keperluan yang penting sekali untuk keluar rumah, tetaplah berada di rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan, umpamanya yang belum bisa membaca bisa berlatih membaca supaya anak-anak Ibu bisa membaca dengan lancar seperti teman-teman yang lain yang sudah lancar membaca. Jadi semua anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang hebat. Kemudian yang sudah bisa membaca juga jangan malas membaca, harus lebih rajin, harus lebih sering membaca segala macam buku, bisa buku pelajaran, buku cerita, komik, majalah atau koran. Supaya apa? Supaya anak-anak Ibu semakin pintar, ilmunya semakin banyak, semakin hebat tentunya. Kemudian bisa juga sambil menonton TV. Biasanya di dalam TV ada pembelajaran yang diberikan atau disajikan. Atau seperti biasa bisa membantu ayah dan ibu di rumah, membantu sambil belajar. Nah, tadi kita belajar cara menimbang.
kamu bisa melakukannya di rumah sambil membantu ayah ibumu. Umpamanya membantu ibu di dapur atau membantu ibu merapikan ruang tamu. Mungkin ada benda atau barang yang ingin kamu timbang berapa beratnya. Kamu bisa lakukan seperti yang ibu contohkan tadi. Nanti kamu juga akan menimbang beberapa benda yang akan ibu berikan kepadamu, yang akan ibu perintahkan kepadamu. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan tadi, apa yang Ibu terangkan tadi, bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak mengerti. Dan mudah-mudahan anak-anak Ibu semakin hebat, semakin pintar, ya. Kemudian juga jagalah sikap dan tingkah lakumu. Bagaimana kita cara meminta tolong, minta maaf kepada orang lain. Akhirnya Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat.